Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah SWT. Puji dan puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan kita berkah, nikmat yang diberikan kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kelak akan membawa syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya berterima kasih kepada Bapak Pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Bapak Ishak, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan UAS ini. Kemudian saya Nurul Nusira Sakti Ramadhani dari kelas 3 TBIB akan menyampaikan materi mengenai penjelasan hadis ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Terlebih dahulu kita ketahui apa itu hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru atau sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga adalah berita, yakni sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipinjamkan dari orang ke orang lain. Kemudian hadis menurut istilah syar'i ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik ucapan, perbuatan maupun pengakuan atau takrir. Kemudian kita masuk pada pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas. Pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas dibagi menjadi 3, yakni hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama hadis sahih. Menurut bahasa, berarti sah, benar, sempurna, atau tanpa celah. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi dari hadis sahih ini, yakni antara lain adalah Imam Al-Nawawi, yang mana menyebutkan bahwa hadis sahih ini adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit, tidak syadz dan tidak berilat. Kemudian menurut Ibnu Al-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil melalui periwayatan orang yang adil dan dhabit dari orang yang adil dan dhabit sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa ada beberapa syarat dari hadis sahih. Yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang kedua adalah perawinya bersifat adil, dan yang ketiga perawinya tidak bersifat dhabit, 4 matanya tidak syadz, dan 5 matanya tidak mengandung ilat. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Dari segi bahasa, sanad dari kata al-husnu yang bermakna al-jamal, yang berarti keindahan, dan menurut istilah dari para ulama juga mendefinisikan hadis ini beragam. Namun yang lebih kuat itu sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam An-Nukhbah, yakni khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna hak kedapitannya, bersifat sanad bersama sanadnya, tidak berilat dan tidak ada syadz, dinamakan sahih lizi. Jika kurang sedikit kedapitannya disebut hasan lizi. Dengan kata lain, hadis hasan itu ialah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, kurang sedikit kedapitannya, tidak ada keganjilan atau syadz dan tidak berilat. Kemudian macam-macam hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih yang terbagi menjadi 2 macam, hadis hasan juga terbagi menjadi 2 macam, yakni hadis hasan lizati dan hasan lil ghairi. Yang pertama, hadis hasan lizati adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria maupun persyaratan yang memenuhi sebagai hadis. Kemudian hadis hasan lizati ini juga dijelaskan dari definisi bahwa hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hadis dhaif itu bisa naik menjadi hasan lil ghairi dengan 2 syarat, yakni harus ditemukan periwayatan sanad yang lain yang seimbang atau lebih kuat. Kemudian yang kedua, sebab kedaifan hadis tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hafalan kurang atau terputusnya sanad atau tidak diketahui dengan jelas majhul identitas perawi. Kemudian kita masuk pada kehujahan hadis hasan. Hadis hasan dapat dijadikan hujah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Semua fuqaha, sebagian muhaddisin dan usuliyin mengamalkannya, kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat. Kemudian masuk ke bagian 3, yakni hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif yakni juga bagian dari hadis maqbul. Dari segi bahasa, dhaif, ad-dhaifu berarti lemah, lawan kata dari al-qawi yang artinya kuat. Yang berarti kelemahan hadis dhaif ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagian hujah. Dalam istilah hadis dhaif adalah huwa ma lam yajma'
sifatul hasani bifaqdi syarti min syurutihi, yakni hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan adalah sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Atau definisi lain juga mengungkapkan dari sebagian mayoritas ulama, yakni wa ma lam yajma'u sifatus shahihi wal hasan, yang artinya hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Kemudian hukum periwayatan hadis dhaif, yakni hadis dhaif tidak identik dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Di mana di sini terjadi beberapa perbedaan. Yakni jika hadis dhaif itu terdapat kecacatan pada perawinya yang tidak terlalu parah, misalkan dari hafalan yang kurang atau tetapi adil dan jujur. Sedangkan hadis maudhu sendiri itu adalah perawinya pendusta. Kemudian kita masuk kepada pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Berdasarkan kuantitas, pembagian hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis mutawatir. Ta'rif hadis mutawatir. Kata mutawatir menurut lugat ialah mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hasil hadis tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Artinya bahwa hadis mutawatir ialah suatu hadis yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut ada mustahil mereka bersepakat berbuat dusta. Hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya. Tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan. Tidak dapat dikategorikan dalam hadis mutawatir, yakni segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada panca indera, seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela. Juga segala bentuk yang diriwayatkan oleh orang banyak, tapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. Kemudian syarat-syarat hadis mutawatir. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan seperti berikut. Yang pertama, hadis khabar yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan atau daya tangkap panca indera. Yang kedua, artinya bahwa berita yang disampaikan itu benar-benar merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari beberapa peristiwa lain yang semacamnya, yang sama bentuknya. Kemudian kedua, bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Dalam hal ini, para ulama berpendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang, Ashab Syafi'i menentukan 5 orang, sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan. Kemudian, Al-Istihari menetapkan minimal 10 orang karena 10 itu merupakan awal bilangan banyak. Demikian seterusnya, sampai ada yang menetapkan jumlah perawi, yaitu hadis mutawatir sebanyak 70 orang. Adanya keseimbangan antara perawi pada tawakal pertama dan tawakal kedua. Kemudian, saya akan menjelaskan macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yakni hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama seperti kandungan hukum yang sama. Contohnya ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ini sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempatnya di atas api neraka. Menurut Al-Bazar, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. An-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang. Kemudian yang kedua adalah hadis mutawatir ma'nawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafaznya tidak. Contoh hadisnya itu diriwayatkan oleh Nabi Muhammad yang mengangkat tangannya ketika berdoa. Yakni Abi Musa al-Asy'ari berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa hingga nampak putih kedua ketiaknya kecuali saat melakukan doa dalam sholat istisqa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah hadis mutawatir amali, yakni amalan agama ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh tabi'in.
Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu. Jadi hadis ahad ini ialah hadis yang berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau dua orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat yang dimasukkan ke dalam kategori hadis ini. Artinya pada kategori hadis mutawatir. Artinya hadis ahad ini adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ulama ahli hadis bagi hadis ahad ini menjadi dua, yaitu hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Yang pertama hadis masyhur berarti menurut bahasa masyhur berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan itulah ada beberapa definisi, yakni hadis yang diriwayatkan dari sebagian sahabat tetapi bilangnya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian hadis ghairu masyhur ialah adalah hadis yang mana terbagi menjadi dua, yaitu aziz dan gharib. Dimana hadis aziz ini ialah hadis aziz adalah hadis yang perawinya itu semuanya tidak kurang dari dua orang, dan sedangkan hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai hadis tinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Saya mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan maupun kesalahan arti dalam beberapa spesifikasi kata. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.